Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wahyuni, kelas 11 IP 1, Mapel Geografi dan guru Ibu Epiteti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan geografi. 1. Letak lintang Indonesia menyebabkan wilayah negara Indonesia mengalami fenomena iklim A. 3 zona waktu. B. Berbeda 7 jam dengan Greenwich. C. Memiliki iklim tropis. D. Memiliki iklim laut. E. Memiliki iklim muson. Jawabannya C. Memiliki iklim tropis. Dan nomor 2, yang merupakan deskripsi dari letak geografi Indonesia adalah A. Di antara benua Asia dan Afrika, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. B. Di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. C. Di antara benua dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Atlantik. D. Di antara benua Asia dan Amerika, di antara Samudra Arktik dan Pasifik. E. Di antara benua Asia dan Eropa, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Jawabannya B. Di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 3. Wilayah Indonesia paling utara terletak di A. Pulau W, B. Pulau Rote, C. Pulau Kalimantan, D. Kota Sabang, dan E. Merauke. Jawabannya A. Pulau W. 4. Wilayah Indonesia paling selatan terletak di A. Pulau W, B. Pulau Rote, C. Pulau Kalimantan, D. Kota Sabang, E. Merauke. Jawabannya B. Pulau Rote. 5. Letak geografis Indonesia menyebabkan wilayah ini mengalami fenomena berikut ini kecuali A. Memiliki lokasi strategis, B. Mendapat pengaruh angin muson, C. Memiliki fauna fantastis di Australia, D. Memiliki banyak barang tambang, E. Indonesia berada di posisi silang. Jawabannya D. Memiliki banyak barang tambang. 6. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan letak geologis Indonesia kecuali A. Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng bumi, B. Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan api, C. Memiliki jalur tanah yang subur, D. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, E. Indonesia kaya akan barang tambang. Jawabannya C. Memiliki jalur tanah yang subur. 7. Indonesia kaya akan barang tambang. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng yaitu A. Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, B. Eurasia, Antartika, Pasifik, C. Afrika, Antartika, dan Indo-Australia, D. Antartika, Indo-Australia, dan Pasifik, E. Antartika, India, dan Filipina. Jawaban E. Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. 8. Indonesia dilalui jalur pegunungan api yaitu A. Sirkum Himayah dan Pasifik, B. Sirkum Mediterania dan Pasifik, C. Sirkum Himalaya dan Ural, E. Sirkum Ural dan Pasifik. Jawaban B. Sirkum Mediterania dan Pasifik. 9. Total luas wilayah Indonesia adalah A. 5.193.250 km², B. 4.193.250 km², C. 3.193.250 km², D. 2.193.250 km², E. 1.193.250 km². Jawabannya adalah A. 5.193.250 km². 10. Luas daratan Indonesia adalah A. 1.119.440 km², B. 2.119.440 km², C. 3.909.109
44 km/km. D. 4.910,440 km/km. E. 5.910,440 km/km. Jawabannya A. 1.919,440 km/km. 11. Perbandingan antara luas daratan dengan perairan Indonesia adalah A. 1:1, B. 1:2, C. 1:3, D. 1:4, dan E. 1:5. Jawabannya C. 1:3. 12. Jumlah pulau di Indonesia adalah A. 7.508 pulau, B. 17.508 pulau, C. 27.508 pulau, D. 37.508 pulau, dan E. 47.508 pulau. Jawabannya B. 17.508 pulau. 13. Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah konsep rancangan ketika masa pemerintahan Presiden A. B.J. Habibie, B. Abdurrahman Wahid, C. Megawati, D. Susilo Bambang Yudhoyono, dan E. Joko Widodo. Jawabannya adalah E. Joko Widodo. 14. Gagasan poros maritim dunia tentu saja berkaitan dengan perairan Indonesia yang menghubungkan dua samudra, yaitu A. Hindia dan Pasifik, B. Hindia dan Atlantik, C. Atlantik dan Pasifik, C. E. Arktik dan Pasifik. Jawabannya A. Hindia dan Pasifik. 15. Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksana hak lintas air alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dikenal dengan singkatan A. AKLI, B. ALKI, C. ASLI, D. ALKSI, dan E. ASKI. Jawabannya A. AKLI. 16. Ada 5 perairan yang dilintasi oleh alur laut kepulauan Indonesia. Satu diantaranya adalah A. Laut Cina Selatan, B. Laut Samarinda, A. Laut Cina Selatan, Laut Samarinda, Laut Jawa, Selat Sunda dan Samudra Hindia, B. Laut Cina Selatan, Selat Makassar, dan Selat Malaka, C. Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Lombok, D. Laut Sulawesi, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Malaka, E. Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda, Selat Imbau, Laut Sawu, Samudra Hindia. Jawabannya A. Laut Cina Selatan, Laut Samarinda, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. 17. Perairan yang dilintasi oleh alur laut kepulauan Indonesia, 2 diantaranya adalah A. Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia, B. Laut Cina, Selat Selatan, Selat Makassar, Selat Malaka, C. Laut Sulawesi, Laut Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, D. Laut Sulawesi, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Malaka, E. Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sawu, Samudra Hindia. Jawabannya C. Laut Sulawesi, Laut Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Yang 18. Perairan yang dilintasi oleh alur laut kepulauan Indonesia 3 adalah A. Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia, B. Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Selat Malaka, C. Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok, D. Laut Sulawesi, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Malaka, E. Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Umbay, Laut Sawu, Samudra Hindia. 19. Kekayaan ikan laut banyak hilang dicuri oleh nelayan asing karena A. Garis pantai laut, B. Garis pantai surut, C. Garis dasar pantai terluar, D. Garis pantai pulau terbesar, E. Garis pantai besar. Jawabannya D. Garis pantai pulau terbesar. Oke, sekian, terima kasih.